Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali pada kelas hukum perusahaan. Dan kali ini kita akan mencoba untuk berdiskusi seputar bagaimana kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia pada lembaga perbankan. Kita akan coba berdiskusi dengan studi kasus terhadap usaha mikro kecil menengah UMKM. Karena hari ini kita melihat pada usaha menengah kecil ini adalah satu bentuk kreativitas yang hari ini masih dilakukan oleh masyarakat kita. Mereka telah berhasil menciptakan berbagai macam produk-produk olahan, berbagai macam teknologi serapan, karena keterbatasan modal dan mungkin mereka belum memahami bagaimana pengurusan terhadap legalitas atas usaha yang mereka buat, sehingga mengalami kendala dalam perkembangannya. Nah, tetapi kemudian apakah kemudian ciptaan yang telah mereka hasilkan sebagai buah dari kekayaan intelektual mereka ini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia pada lembaga perbankan? Baik, saudara sekalian, maka pada hari ini kita akan mencoba mendiskusikan tema dimaksud. Sudah menjadi kemakluman kepada kita hari ini begitu banyak bentuk-bentuk hasil kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh banyak orang. Tetapi tidak banyak yang mengetahui bagaimana kemudian kekayaan intelektual ini sesungguhnya secara regulatif negara juga telah memberikan pengaturan. Sehingga kemudian dengan pengaturan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, ini memberikan jaminan kepastian kepada para pemilik kekayaan intelektual ini untuk memanfaatkan hasil ciptanya itu bagi kemaslahatan, baik untuk dirinya secara pribadi maupun untuk masyarakat luas. Mungkin dari awal kita akan mencoba kembali memahamkan apa sesungguhnya definisi umum dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual atau yang dikenal dengan hak kekayaan intelektual sering kita sebut dengan HAKI atau HKI atau hak milik intelektual. Ini adalah satu hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Jadi kekayaan intelektual itu adalah merupakan sebuah kekayaan yang lahir dari kemampuan akal dan pikiran manusia berdasarkan ilmu pengetahuan yang diketahui. Di akal pikir manusia itu dengan pengetahuan yang dimilikinya, kemudian dia mampu melahirkan satu bentuk karya cipta yang itu adalah merupakan buah karyanya sendiri, sehingga dia menjadi bagian kekayaan yang dia miliki. Maka ini dikatakan dengan kekayaan intelektual. Karya yang lahir dari kemampuan intelektual. Karena kemampuan intelektualnya
dengan didasari oleh ilmu pengetahuan yang dipahaminya, maka lahirlah ide-ide ya, untuk menciptakan satu karya tertentu. Nah, karya yang lahir dari kemampuan intelektual itulah yang dikatakan sebagai kekayaan intelektual. Di antaranya ada dalam bidang seni, ada bidang sastra, ada dalam bidang teknologi, pengetahuan, dan banyak lagi yang lain. Yang itu memang merupakan hasil buah karya. Oleh karena itu, maka untuk melindungi karya intelektual inilah kemudian lahirlah sebuah sistem perlindungan hukum yang disebut dengan hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI ini menjadi hak privat bagi seseorang yang menghasilkan karya intelektual tersebut. Ya, menjadi hak individu kepada orang yang menghasilkan karya intelektual tersebut. Kita lihat bagaimana kemudian penerapan kekayaan intelektual di Indonesia. Ternyata memang secara regulatif hak kekayaan intelektual itu diatur melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi di sana diatur sedemikian rupa, mulai dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana kemudian setiap karya-karya intelektual itu mendapatkan perlindungan. Ada di sana namanya hak cipta, ada namanya pencipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta itu adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan mengenai hak cipta ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Di sana ada dua daripada hak cipta itu. Ada namanya hak ekonomi dan ada namanya hak moral. Ya. Jadi kalau sudah menghasilkan satu karya cipta, ini kemudian karya cipta itu dia akan memberikan implikasi moral dan ekonomi. Hak moral itulah hak yang melekat, permanen, abadi. Tidak bisa berubah. Orang akan mengetahui siapa sebenarnya menciptakan benda-benda tertentu. Gitu kan. Walaupun secara keyakinan kita mesti meyakini bahwa segala sesuatu ini tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Dan asbab dari segala sumber penciptaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi manusia dengan akal pikiran yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, dengan akalnya itu kemudian manusia menggunakan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, kemudian dia berhasil menciptakan benda-benda tertentu. Jadi sebenarnya bentuk kreativitas ya, dari buah pikirnya. Nah, dihubungkan dengan pengalamannya di masa lalu dan pengetahuan yang diketahui. Maka lahirlah ciptaan-ciptaan itu. Di ciptaan-ciptaan ini bukan bermakna manusia itu adalah sama kedudukannya dengan Tuhan, tidak. Tapi ciptaan yang dimaksud adalah karena buah dari pikirnya. Kemudian dia menciptakan benda-benda tertentu yang bisa memberikan kemanfaatan. Nah, benda-benda hasil ciptaan itulah yang kemudian dia bisa memberikan hak ekonomi dan hak moral. Hak moral itu yang melekat abadi. Kalau kita selalu mendengar siapa penemu telepon pertama sekali, maka kita akan mengatakan Abraham Bell misalnya gitu kan. Dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah hak moral yang melekat dengan diri sang pencipta. Sedangkan hak ekonomi itu adalah konsekuensi daripada ciptaannya itu. Yang kemudian karena pengumuman yang dilakukan bahwa itu adalah ciptaannya, kemudian memberikan manfaat, maka di sana kemudian ada konsekuensi ekonomi. Yang bersangkutan itu kemudian mendapatkan hak ekonomi atas ciptaannya itu.
Kemudian ada namanya pencipta. Siapa itu pencipta? Pencipta itulah seseorang yang dianggap pencipta, yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Atau seseorang yang namanya disebut dalam penciptaan suatu karya pada suatu ciptaan. Ini lebih jelas kita boleh lihat pada pasal 5 Undang-Undang 19 tahun 2002. Siapa itu pencipta? Jadi pencipta itu adalah orang yang namanya terdaftar atau orang yang namanya disebut dalam penciptaan suatu karya. Ini namanya pencipta. Tetapi penyebutan nama tersebut itu dicatat pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual. Baru dia sah, kemudian secara regulasi dia dikatakan sebagai pencipta. Nah, apa saja sebenarnya hari ini ciptaan yang dilindungi di Indonesia? Kalau kita lihat pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2002 tadi, ada ciptaan yang dilindungi itu adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Di antaranya adalah ada bentuknya buku, ada program komputer, desain grafis, karya tulis yang diterbitkan dalam bentuk naskah maupun dalam bentuk yang lain. Ya. Ada juga ciptaan yang dilindungi itu dalam bentuk ceramah, kuliah, pidato, yang sejenis juga bisa dimasukkan di dalam. Bisa juga dia merupakan alat peraga yang dibuat oleh seseorang untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ya, alat-alat peraga tertentu. Misalnya kalau di dunia kedokteran, ya, dia ingin melihat bagian-bagian tubuh manusia, maka diciptakanlah mannequin itu kan, patung-patung tubuh itu, alat-alat anggota tubuh, ya. Itu diciptakan dalam rangka apa? Untuk ilmu pengetahuan, untuk pendidikan. Ya, alat peraga semacam ini juga merupakan karya cipta. Nah, yang perlu juga dilindungi. Komposisi lagu, ada drama musikal, seni tari, ya, seni lukis, peta, ya, seni membatik, ya, fotografi, sinematografi. Ini adalah diantara daripada ciptaan-ciptaan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Termasuk di dalamnya adalah database maupun karya-karya lain yang merupakan dari hasil pengaliwujudan dengan tidak mengurangi atas ciptaan aslinya, tidak merubah daripada ciptaan asli. Ini bagian yang harus dilindungi. Ya, makanya kita banyak boleh melihat, sekali-sekali kita lihat, ya, kita masuk dalam situsnya Dirjen KI, di sana mereka telah memberikan perlindungan kepada cipta karya yang telah dibuat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra itu. Sangat banyak sekali. Termasuk kita hari ini, kalau kita memang ingin dilindungi hak-hak kita, ya, siapa tahu di kemudian hari hak cipta kita itu digunakan oleh orang, dan dia akan memastikan bahwa karena belum ada satu pihak pun, satu orang pun yang mendaftarkan hasil ciptanya itu di Dirjen HKI, kemudian dia mendaftarkan, maka dia akan menjadi orang yang pertama. Walaupun kita adalah orang yang pertama menemukannya, membuatnya, menciptakannya. Tapi karena kita tidak melakukan proses perlindungan kepada ciptaan kita itu berdasarkan aturan yang ada, maka kemudian kita tidak punya hak atas itu. Maka ini termasuk ciptaan-ciptaan yang dilindungi yang perlu kita ketahui, yang kalau kita memiliki ciptaan itu, sebaiknya segera kita daftarkan. Nah, kita akan lihat kepada studi kasus bagaimana kita kemukakan di depan tadi. Ini adalah pie diagram daripada permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Ya. Setidaknya ada 9 persoalan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia untuk mengembangkan usahanya. Ya. Usaha mikro, kecil, menengah ini memang usaha yang relatif
mudah untuk dilakukan oleh siapa saja. Tetapi ternyata untuk melakukan ekspansi pengembangan UMKM ini menghadapi berbagai macam persoalan. Setidaknya ada 9 persoalan utama yang dihadapi. Dan dari 9 persoalan utama itu, ternyata yang menjadi problem utamanya itu adalah apa? Ternyata yang menjadi problem utamanya itu adalah bagaimana kemudian mereka memasarkan produknya. Termasuklah juga bagaimana mereka bisa mendapatkan modal. Di permodalan ini termasuk problem yang dihadapi hari ini oleh UMKM. Walaupun pemasaran itu menduduki problem yang pertama, permasalahan yang pertama yang dihadapi oleh UMKM, tetapi problem permodalan itu tidak kalah penting. Dan ini yang menyebabkan utamanya banyak UMKM tidak bisa berkembang. Hingga akhirnya apa? Berhenti di tengah jalan. Maka problem ini yang kemudian kita harus mencarikan solusinya. Problem-problem itulah yang kemudian menimbulkan problem-problem lanjutan. Kalau sudah modal tidak ada, tentu sulit untuk mendapatkan bahan baku, ya, tidak bisa menciptakan produk lanjutannya, tenaga kerja pun tidak bisa terserap, inovasi pun jadi tidak bisa dilakukan, ya, karena tidak ada produk-produk baru, tidak ada modal yang bisa dihadirkan untuk menciptakan produk-produk baru. Apalagi packaging. Ini kan bagian yang menarik kalau sebuah produk UMKM itu memiliki kemasan packaging yang apik, yang cantik, sehingga dia menarik kepada konsumen, sehingga akhirnya itu barang akan murah. Jadi problem di antara 9 problem utama ini, permodalannya termasuk problem yang menjadi problem utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Dan biasanya problem permodalan ini yang bisa menjawab itu adalah problem-problem yang hanya bisa diselesaikan melalui lembaga-lembaga keuangan. Di samping memang permasalahan yang dihadapi oleh UMKM ini itu ternyata juga banyak yang kalau kita lihat secara internal dan eksternal perlu menjadi perhatian serius kalau ingin UMKM kita maju. Apa di antara problem internalnya? Problem internalnya misalnya lemahnya jaringan usaha mereka. Jaringan usahanya lemah, sehingga mereka tidak mampu memasarkan produknya. Tidak memiliki jaringan untuk bisa mendapatkan akses permodalan yang cukup. Termasuk kualitas sumber daya manusianya. Nah, dia tidak memiliki pengetahuan yang luas, tidak memiliki pengalaman yang cukup, sehingga kualitas sumber daya manusianya ini tidak menyebabkan produk-produk olahan yang dibuat oleh UMKM ini bisa berkembang. Stagnan, begitu saja. Belum lagi ditambah dengan mentalitas pengusaha UMKM. Pengusaha ini kan katanya harus berani, berinovasi, gitu kan, aktual. Kalau mentalitasnya lemah, dia ingin selalu berada pada zona nyaman, maka dia nggak berani untuk melakukan inovasi, terobosan-terobosan baru. Karena inovasi dan terobosan-terobosan baru ini pasti memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan kita berada pada zona nyaman. Tetapi kalau kita berani untuk keluar dari zona nyaman dalam usaha, menciptakan terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru, kalau ini berhasil, maka dia akan memberikan efek yang sangat dahsyat bagi usaha. Begitu juga mungkin secara eksternal ada beberapa problem-problem yang juga dihadapi oleh pelaku UMKM. Apa misalnya iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif, masih terbatasnya sarana dan prasarana usaha, pengaruh perdagangan bebas, sehingga barang-barang dari mana-mana masuk, kualitas yang lebih hebat, harga yang lebih murah, itu akan lebih menarik konsumen. Mereka sudah ada kualitasnya bagus, harganya murah, tentu itu akan lebih dicari oleh konsumen. Sementara kita
punya produk yang baru coba-coba, modalnya besar sehingga kita harus terpaksa jual dengan harga yang mahal, maka akan menjadi sulit. Ditambah lagi mungkin misalnya pada produk-produk tertentu dia memiliki ketahanan yang pendek. Kalau produk makanan, minuman misalnya terlalu cepat expirednya, dia tidak memiliki teknologi yang bisa mencegah bagaimana supaya bisa lebih lama expirednya. Nah, ini kan perlu kualitas SDM yang mumpuni, yang baik, sehingga bisa menjawab persoalan ini. Termasuklah juga terbatasnya akses informasi dan pasar. Ini diantara persoalan-persoalan dihadapi oleh pelaku UMKM. Nah, saudara sekalian, itulah tadi untuk menjawab problem ini, memang ini kendala utamanya ada pada permodalan. Ya, SDM akan meningkat kalau kita melatih diri kita, ya kan, bersentuhan dengan teknologi, itu perlu modal. Kita ingin berinovasi, berkreasi, maka perlu juga modal. Kita ingin bisa mendapatkan kualitas produk yang terbaik, itu juga tergantung dengan modal. Maka modal menjadi problem. Banyak usaha kecil dan menengah itu kesulitan dalam permodalan, sehingga dia tidak bisa mengembangkan, tidak bisa ekspansi kepada usahanya. Dan harapannya memang adalah kepada lembaga-lembaga keuangan, yaitu kepada perbankan, lembaga bank. Terus sekalian, mungkin boleh kita lihat bagaimana lembaga perbankan kita hari ini menyikapi hal ini. Adakah kemudian lembaga perbankan kita ini mampu menjawab itu? Nah, kalau kita lihat dalam sistem perbankan di Indonesia, setidaknya kan ada 3 jenis sistem perbankan yang di Indonesia. Ada namanya bank umum, ada namanya bank syariah, ada namanya bank perkreditan rakyat. Ini semua di bawah naungan satu sistem Bank Indonesia. Sistem perbankan kita hari ini, baik ya bank umum, bank syariah, bank perkreditan rakyat ini, mereka memiliki produk untuk memberikan jaminan pinjaman, memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha. Semuanya punya produk itu. Dan memang itu adalah di antara produk utama di perbankan. Tetapi kemudian yang menjadi problem adalah apakah bank kemudian meyakini mampu memberikan jaminan kepada apakah si peminjam itu mampu memberikan jaminan kepada bank untuk bisa diberikan jaminan dengan jumlah yang cukup sebagaimana yang dibutuhkan oleh si peminjam, si pelaku usaha tadi. Kadang-kadang memang si pelaku usaha ingin minjam, tetapi dia tidak memiliki jaminan kepada bank tersebut. Sehingga akibatnya apa? Sulit untuk mendapatkan pinjaman modal yang cukup. Secara umum memang produk kredit dari perbankan itu untuk UMKM itu sebenarnya ada. Ada namanya kredit modal kerja, ada namanya kredit investasi, ada namanya kredit pembiayaan proyek. Ini ada di bank-bank. Sistem ini ada. Produk ini di perbankan ada. Tetapi memang ini semua mensyaratkan apa jaminan yang bisa diberikan oleh si peminjam kepada bank, oleh si pelaku usaha kepada bank. Jaminan apa yang diberikan? Sehingga bank yakin untuk memberikan pinjaman sebesar yang diinginkan oleh si pengusaha atau peminjam tadi. Nah, kalau kita boleh lihat misalnya secara umum ini, apa syarat dari penerima kredit itu, ya, atau dari si debitur yang harus dipenuhi untuk kreditur ketika mereka meminjam. Di antara syarat yang harus dipenuhi itu misalnya adalah calon debitur ini memiliki usaha yang jelas, ya. Baik dia bentuknya perdagangan, ya, baik dia bentuknya manufaktur atau bentuk-bentuk usaha yang lain. Dan usahanya ini biasanya harus divalidasi bahwa itu usaha telah berjalan lebih dari 2 tahun. Jadi bukan masa usaha uji coba lagi, memang usaha itu sudah established. Jadi ukuran established itu mungkin
Ya, relatif kalau sudah 2 tahun ke atas itu sudah established, sudah berjalan dengan baik, tidak lagi menyiapkan berbagai macam kerangka untuk bisa memajukan usahanya, dianggap sudah berjalan normal 2 tahun ke atas. Kemudian apa lagi? Punya legalitas usaha dan perusahaan, jelas dia legalitasnya, karena setiap badan usaha memang harus diiringi dengan legalitas yang jelas, karena ada aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha. Kemudian apa lagi? Ya, di antara juga dipastikan bahwa si calon debitur itu tidak tercatat sebagai debitur macet atau masuk dalam daftar hitam. Maka ada namanya BI checking juga, dicek. Maka namanya termasuk debitur yang macet, debitur yang nunggak. Sehingga karena dia sudah minjam di bank tertentu, bank lain, di sana sudah macet. Kalau dia lagi mau pinjam lagi di bank yang lain, tentu bank itu tidak bisa memastikan, tidak bisa memberikan. Kenapa? Karena dia sudah bermasalah. Pinjamannya di bank yang lain. Ini harus dipastikan. Nah, begitu juga dengan fixed asset dan non fixed assetnya yang dimiliki. Apa yang dimilikinya? Untuk apa? Ini untuk diagunkan sebagai jaminan. Nah, dan itu pun harus memadai dan marketable. Jaminan ini betul-betul dia memiliki pasar, tidak laku nggak kalau dijual di pasaran. Gitu kan. Dia punya jaminan, tetapi ternyata jaminannya tidak laku di pasaran, tentu ini menjadi pertimbangan yang lain bagi pihak lembaga keuangan, bagi lembaga perbankan. Ini di antara syarat-syarat yang lain yang harus dimiliki ya. Ditambah lagi mungkin cash flow daripada perusahaan tersebut. Nah, selama ini bagaimana? Biaya operasionalnya menutupi tidak? Jangan-jangan untuk biaya operasional saja perusahaan itu nggak mampu. Bagaimana lagi dia mau membayar kewajiban kepada bank kalau nanti dia pinjam? Jangankan untung, biaya operasional saja dia nggak mampu untuk mencukupi. Maka tentu bank akan berpikir, mana mungkin dia bisa membayar bulanannya, cicilannya atas kredit pinjaman yang diajukan kepada bank kalau dalam keadaan seperti ini cash flow perusahaan. Nah, jadi ini adalah di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengusaha, si peminjam kepada lembaga keuangan, kepada lembaga perbankan. Terus sekalian, maka sebenarnya prinsip-prinsip dalam pemberian kredit itu kan semua lembaga keuangan sama. Semua lembaga perbankan itu sama. Setidaknya ada 3 prinsip. Ya, ketika lembaga perbankan itu ingin mau memberikan pinjaman kepada si calon debitur itu. Apa yang pertama tentu adalah prinsip kepercayaan. Ini yang utama. Ya, bentuk kepercayaan ini yang tidak ternilai harga. Kepercayaan. Yang kedua adalah tentu adalah ada prinsip kehati-hatian. Ya, karena ini lembaga perbankan, dia meminjamkan kepada perusahaan tertentu, dia kan mesti harus memastikan semuanya baik-baik saja. Tidak berani juga dia mengambil resiko sehingga kemudian di kemudian hari akan menjadi problem kepada lembaga keuangan tersebut, kepada lembaga perbankan yang meminjamkan uang. Makanya lembaga-lembaga keuangan itu untuk menjaga prinsip kehati-hatian itu mereka menyiapkan SOP tertentu di lembaga keuangan masing-masing. Ya, secara internal. Secara eksternal ada namanya lembaga independen, ada namanya otoritas jasa keuangan OJK yang memberikan pengawasan secara sedemikian rupa bagaimana para pihak ya, yang terlibat dalam akad pinjam meminjam ini itu terjaga keamanannya masing-masing, baik si peminjam maupun si yang meminjamkan. Maka ada regulasi yang telah disiapkan oleh pemerintah, ada aturan yang telah dipersiapkan oleh pemerintah untuk menjaga ini semua. Termasuk juga prinsip dalam pemberian kredit itu ada prinsip 5C.
ya, ada character, ada capacity, ada capital, ada cultural, ada conditional economy. Ini secara umum nanti dalam kesempatan tertentu kita boleh membahasnya lebih mendalam terkait dengan prinsip 5C. Nah, tetapi inilah prinsip-prinsip yang memang harus dipegang, ya, yang harus dipastikan oleh si pemberi kredit. Kalau dalam tema kita hari ini membahas bagaimana kekayaan intelektual itu bisa menjadi sesuatu yang dipertimbangkan atau diperhatikan oleh lembaga perbankan untuk memberikan pinjamannya, maka itu adalah lebih kepada prinsip kepercayaan tadi. Ya, prinsip yang pertama, yang utama. Bagaimana lembaga keuangan, lembaga perbankan itu mempercayai kekayaan intelektual yang dimiliki oleh si calon debitur tadi ini memang betul-betul dia marketable. Nah, ini penting sekali. Nah, coba kita lihat bagaimana sebuah jaminan itu dijadikan sebagai bentuk yang bisa memberikan rasa kepercayaan kepada lembaga pemberi pinjaman tadi, lembaga keuangan perbankan tadi. Apa itu jaminan? Jaminan itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang akan timbul dari suatu perikatan. Jadi, jaminan itu adalah bentuk usaha yang dilakukan oleh calon debitur kepada kreditur untuk meyakini bahwa si debitur ini adalah orang yang akan siap menerima segala konsekuensi atas pinjaman nanti yang akan diterima, yang akan diberikan. Maka jaminannya tentu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berarti. Sebab dengan jaminan itulah kemudian si pihak kreditur itu dia menjadi yakin, menjadi percaya kepada si calon debitur tadi. Sehingga akibatnya permohonan yang diajukan oleh si debitur tadi akan dipenuhi oleh si kreditur. Kenapa? Karena ada jaminan yang jelas tadi. Jaminan yang punya nilai, yang ada value, yang marketable. Ya. Nah, kalau kita lihat kepada tema tadi sebagai objek jaminan fidusia, apa sih sebenarnya fidusia itu? Fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Memang benda itu dengan kepercayaan tadi itu dialihkan ya kepemilikannya. Hak kepemilikan itu dialihkan. Tetapi benda itu masih dalam penguasaan si pemilik benda. Hak kepemilikannya dialihkan, tetapi bendanya masih dalam penguasaan. Ini namanya fidusia. Nah, apa itu jaminan fidusia? Jaminan fidusia itu adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur. Jadi jaminan fidusia itu adalah hak jaminan atas benda yang benda itu telah dialihkan tadi, hak kepemilikan. Kenapa dia dijadikan sebagai jaminan, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Saudara sekalian, maka muncul pertanyaan kepada kita sekarang,
apakah hak kekayaan intelektual tadi itu bisa dijaminkan hibah? Apakah hak kekayaan intelektual tadi itu bisa dijadikan agunan hibah? Nah, untuk menjawab ini tentu kita akan coba melihat bagaimana sebenarnya kedudukan hak kekayaan intelektual sekarang dalam kacamata nasional dan antar bangsa. Kalau kita lihat, skema tentang hak kekayaan intelektual ini telah ditinjau oleh beberapa negara di dunia, oleh beberapa organisasi internasional. Kenapa mereka memiliki skema khusus terhadap ini? Karena hari ini telah terjadi transformasi industri yang sangat masif, yang sangat syarat dengan inovasi dan kreativitas. Di transformasi industri hari ini begitu dinamis. Ya, banyak barang-barang baru, inovasi-inovasi baru, banyak bentuk-bentuk baru, kreativitas-kreativitas baru. Dan ini semua kan adalah karya cipta. Dan memang kebutuhan pun semakin tinggi. Sehingga karya cipta itu terus muncul lagi dan lagi. Maka kebutuhan atas alternatif untuk memproduksi barang-barang tersebutlah dibutuhkan modal, ya, dibutuhkan pendanaan yang cukup. Untuk apa? Untuk mengembangkan. Di kebutuhan atas alternatif pendanaan itu merupakan perkembangan kontemporer di dalam bidang kekayaan intelektual, terutama bagi industri kreatif yang syarat dengan aset tidak berwujud. Banyak industri kreatif, tapi asetnya nggak berwujud. Asetnya apa itu kan? Asetnya benda-benda ciptaannya itu. Tapi benda-benda ciptaannya itu laku di pasaran, marketable. Mereka untuk mengembangkan usahanya itu perlu modal, perlu pendanaan. Maka dengan adanya skema penggunaan hak kekayaan intelektual itulah sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan di lembaga-lembaga keuangan, di bank. Diharapkan memang dengan skema itu ini dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku ekonomi kreatif. Sumber utama masalahnya adalah permodalan, tapi mereka tidak punya aset yang berwujud. Mereka punya kekayaan intelektual tadi. Nah, skema penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki itulah yang bagaimana kemudian bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Saudara sekalian, apakah itu ada payung hukumnya? Nah, ternyata memang negara sudah menyiapkan payung hukumnya. Kalau kita lihat payung hukum untuk hak cipta itu ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam pasal 16 ayat 3 di sana dinyatakan dengan jelas tentang pengaturan bahwa hak cipta itu dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ya, terang benderang. Ya. Terang benderang. Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang 28 2014 bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dan kalau kita lihat pada pasal 108 ayat 1 Undang-Undang 13 2016 tentang paten, di sana juga menyebutkan bahwa hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ya. Jadi hak cipta, hak paten ini termasuk hak-hak yang bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sebagaimana yang sudah kita kemukakan tadi bahwa jaminan fidusia itu adalah merupakan pengalian hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan si pemilik benda tersebut. Hak kepemilikannya saja dialihkan, tapi bendanya masih dikuasai oleh si pemilik benda tadi. Nah, jadi silakan si pemilik kekayaan intelektual tadi itu dia tetap memegang itu benda-bendanya. Tapi haknya itu dia jaminkan di lembaga perbankan boleh.
Undang-Undang 28 2014, Undang-Undang 13 2016, ini cipta dan paten dinyatakan dengan terang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Nah, terus sekalian, tapi keberadaan regulasi tersebut ini ternyata tidak serta-merta membuat langkah hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan fidusia itu bisa menjadi bankable atau layak untuk mendapatkan dana dari bank, layak mendapatkan kredit. Kenapa? Karena ternyata masih terdapat beberapa isu dan kendala yang mengemuka. Ya. Apa di antara kendala-kendalanya? Yang utama itu kalau pada hak kekayaan intelektual itu adalah valuasi atas nilai HKI-nya itu. Berapa sebenarnya nilai atas hak kekayaan intelektual yang dijaminkan itu? Berapa ini nilainya? Kalau ada misalnya dia adalah hak cipta baju anti panas misalnya, katakanlah begitu. Dia punya itu, sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI. Tapi kemudian ketika dia menjadikan apa namanya sertifikat HKI-nya tadi untuk dijadikan sebagai jaminan, sebagai agunan di bank, di lembaga keuangan tempat dia meminjam uang, itu bank dia untuk menentukan nilai valuasi daripada HKI-nya itu kesulitan. Nggak tahu ini mau dihargai berapa, ini nilainya berapa sebenarnya ini HKI yang satu ini. HKI baju anti panas tadi misalnya. Ini berapa ini? Ini. Yang kedua, memang sampai saat ini belum ada lembaga yang dapat menilai. Ya. Belum ada appraisal yang memiliki kewenangan untuk menentukan nilai dari sebuah hak kekayaan intelektual. Kemudian di samping itu juga masih ada persoalan mengenai bagaimana mekanisme pengikatannya atas hak kekayaan intelektual tadi dalam hal sertifikat HKI akan dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan. Mana mekanismenya? Bingung kita. Sertifikatnya ditahan, dia tetap memegang hak ciptanya tadi dengan menjalankan terus. Atau bagaimana sebenarnya? Ini kan masih menjadi persoalan. Apakah sertifikat yang dikeluarkan itu dari Direktorat Jenderal HKI itu memang ini nilainya seperti sertifikat atau misalnya sertifikat tanah misalnya, ya? Kita punya sertifikat tanah, sertifikat rumah. Apakah nilainya seperti itu kurang lebih? Atau bagaimana sebenarnya? Ini perlu ada pengaturan. Ya, problem ini belum jelas. Kemudian apalagi ada problem utama yang dari lembaga keuangan itu adalah bahwa penting hari ini pemangku kepentingan itu menjadikan sistem hukum kekayaan intelektual itu dapat menyesuaikan dengan ketentuan mengenai sistem jaminan dalam lembaga keuangan. Jadi coba harus bersinergi. Ya. Sistem hukum yang dibangun, yang dibuat itu memang dapat menyesuaikan dengan ketentuan bagaimana sistem jaminan dalam lembaga keuangan. Hari ini kan kita punya aturan bahwa hak cipta, hak paten itu bisa dijadikan objek jaminan fidusia. Tetapi ternyata SOP di lembaga keuangan, perbankan itu belum mengatur itu. Undang-undang perbankan belum mengatur itu. Ya, aturan-aturan tentang perbankan belum ada mengatur itu. Sehingga menyebabkan kemudian aturan yang diatur pada peraturan tertentu ternyata belum bisa dijalankan. Kenapa? Karena berkaitan dengan lembaga yang juga memiliki pengaturan tertentu. Maka harus diharmonisasi secara bersama-sama pengaturan untuk penentuan sistem jaminan dalam lembaga keuangan dengan sistem hukum pada kekayaan intelektual, sehingga mendapatkan harmonisasi peraturan sehingga bisa berjalan.
Di samping itu, yang menjadi problem utama bagi lembaga keuangan, lembaga perbankan, ketika dia akan memberikan pinjaman dengan objek jaminannya HKI tadi, itu adalah mereka hari ini bingung untuk menentukan valuasi tadi. Ya. Maka perlu ada pihak independen oleh peraturan perundang-undangan memang memiliki kewenangan untuk menentukan valuasi terkait HKI seseorang. Sebelum itu dijadikan sebagai objek jaminan dalam pembiayaan di bank. Jadi orang yang punya hak kekayaan intelektual tertentu, ketika dia akan menjadikan itu sebagai jaminan dalam pinjaman yang akan diajukan kepada lembaga perbankan, lembaga keuangan, maka itu si pemilik hak kekayaan intelektual harus datang dulu ke lembaga independen itu, pada pihak independen itu, untuk memvalidasi sebenarnya berapa nilainya. Valuasi terhadap HKI yang dimiliki oleh seseorang itu berapa. Sehingga berdasarkan validasi dari lembaga independen tersebut, pihak independen itu, itulah yang dijadikan sebagai standar acuan kepada lembaga perbankan, lembaga keuangan untuk memberikan jaminan. Ini di antara problem utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan ini, sehingga memang belum bisa berjalan akhirnya ini. Di samping memang kendala ekonomis dalam pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan fidusian Indonesia itu adalah ada hal-hal yang lain. Di samping tadi adalah standarisasi penilaiannya, valuasinya, juga tentu ada resiko fluktuasi nilai dari suatu hak cipta. Jadi hak cipta tertentu itu walaupun nanti dia divalidasi gitu kan, itu dia bisa mengalami fluktuasi. Jangankan hak cipta ya kan, keuangan kita saja itu mengalami fluktuasi. Bagaimana fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar misalnya. Kan sangat fluktuatif kan. Maka begitu juga dengan hak kekayaan intelektual ini, maka juga dia ada risiko fluktuatif. Ini juga harus diatur sedemikian rupa. Termasuk juga adalah pasarnya, marketable atau tidak. Bagaimana komposisi penjual dan pembelinya ini. Kalau ini barang, kemudian ternyata si debitur macet, sehingga menyebabkan jaminan harus disita oleh bank. Kemudian bank ingin melepaskan, itu aset bagi bank. Yang ingin mengembalikan uangnya, dilepaslah di pasar. Ada nggak pembelinya? Khawatir nggak ada pembelinya. Pasarnya tidak ada. Begitu juga problem ekonomi dalam pelaksanaan hak cipta itu adalah pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan hak cipta. Bagaimana cara mengeksekusinya? Udah jatuh tempo berkali-kali, one prestasi, sehingga menyebabkan kemudian ya memang harus dieksekusi, nggak bisa lagi. Objek jaminan harus disita. Bagaimana cara mengeksekusinya? Sementara dibentuknya hanya sertifikat itu kan, hak intelektual. Tadi misalnya hak kekayaan intelektual atas produk cipta baju anti panas tadi misalnya. Apa yang mau disita? Mesinnya. Kalau dibentuknya mesin. Atau pabriknya atau yang lain. Ini kan perlu ada kejelasan ya bagaimana cara mengeksekusinya, apa yang harus dieksekusi terhadap hak kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusian tadi. Nah, oleh karena itu maka saudara sekalian, hal penting ke depan yang harus dilakukan adalah setidaknya ada 4 hal penting utama yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menetapkan standarisasi sistem penilaian dari suatu hak cipta. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan kewenangan dan sosialisasi serta pendidikan khusus kepada konsultan penilai independen. Kan ada kantor jasa penilai publik itu yang merupakan rekanan daripada lembaga perbankan. Jadi ada standarisasi untuk penilaian hak cipta itu. Kemudian disosialisasikan.
Ini penting, ya, standarisasi sistem penilaian. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah menciptakan dan memberikan peluang terhadap tumbuhnya pasar terhadap HKI. Jadi jelas pasarnya ada, penjualnya ada, pembelinya ada. Mungkin kalau penjual nggak masalah karena banyak, mungkin kan orang menciptakan karya-karya baru yang didaftarkan di Dirjen HKI, dia punya apa namanya, kepemilikan HKI. Tapi kalau itu nanti dijual atau lembaga keuangan perbankan itu menyita, dia ingin menjual, siapa pembelinya? Ada tidak pasarnya? Jadi perlu diciptakan ini. Harus ada peluang terhadap tumbuhnya pasar HKI. Kemudian yang ketiga adalah adanya kerjasama penjaminan, ya, dari supplier, buyer, mitra perusahaan, ya. Untuk apa? Untuk membeli HKI apabila terjadi prestasi atau gagal bayar. Jadi kalau ada gagal bayar, macet bayar dari debitur UMKM yang meminjam dananya tadi di lembaga keuangan, lembaga perbankan tersebut, jadi ada yang menjamin. Siapa yang menjamin HKI-nya itu? Perlu ada kerjasama. Dengan siapa ya? Dengan pihak-pihak yang terkait kepada UMKM tadi. Pihak-pihak yang terkait itu siapa saja ya, mungkin suppliernya. Ya, UMKM tertentu membutuhkan bahan tertentu yang disuplai oleh supplier. Supplier itu bagaimana ada hubungannya, memberikan garansi jaminan. Bayarnya itu juga, ya, yang maupun si pembeli, penjual, pembeli, jelas. Mitra penggunanya begitu juga. Nah, ini kerjasama ini perlu. Kenapa? Ini untuk memberikan jaminan kepastian. Ini kalau terjadi gagal bayar, macet bayar oleh debitur, oleh UMKM itu, kemudian ada pihak-pihak ketiga yang menjamin bahwa dia bisa menyelesaikan perikatannya yang telah dibuat, janjinya yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, saudara sekalian, hal penting ke depan adalah lembaga perbankan juga tidak boleh egois. Ya. Lembaga perbankan juga harus segera menyesuaikan diri dengan merubah ketentuan internalnya. Ya, harus merubah SOP-nya. Bagaimana caranya pemberian kredit dan ketentuan agunan yang sudah mulai menerima agunan HKI. Nah, ada aturan. Ya, ada undang-undangnya. Jadi SOP-nya harus disesuaikan. Walau mungkin belum bisa 100%, ya. Karena masih ada isu dan kondisi-kondisi tertentu yang masih patut menjadi pertimbangan bagi lembaga perbankan, lembaga keuangan untuk memberikan pinjamannya. Risiko itu tetap ada. Maka mungkin untuk mengurangi risikonya, ya, dalam rangka untuk menerapkan prinsip prudential banking tadi, ya, tidak semestinya memang pihak perbankan, lembaga keuangan yang meminjamkan uang tadi itu 100% mengakses daripada nilai valuasi daripada HKI tadi. Jangan sampai kemudian mereka ketika gagal bayar ini perbankan jadi habis rugi besar. Mungkin bisa dengan cara apa? Dengan cara ya menjadikan nilai valuasinya itu ya misalnya 50% dari nilai valuasi HKI dan 50% lagi diambil daripada nilai tambahan aset tetap. Jadi tetap ada aset pendamping. Aset pendampingnya itu berupa aset tetap yang jelas, yang nampak. Ya. Sehingga dengan begitu akibatnya apa? Akibatnya memang ini memberikan win-win solution. Lembaga perbankan dia tidak ragu karena ada objek jaminan tambahan yang berupa aset tetap untuk mendampingi daripada hak kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai objek jaminan utama tadi. Nah, kalau 4 perkara ini ke depan dibuat, maka kita berkeyakinan ya hak kekayaan intelektual itu
akan mudah untuk dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah untuk mendapatkan tambahan modal dengan cara meminjam dengan menjadikan sertifikat HKI-nya atau hak kekayaan intelektualnya tadi sebagai objek jaminan kepada lembaga perbankan. Terus sekalian, saya kira inilah hal yang mesti kita terus diskusikan ya, dan kita dorong bersama-sama, tidak saja pemerintah, pengusaha, tapi juga tentu ini peran daripada perguruan tinggi, akademisi, ya, para praktisi, ini untuk mendorong bagaimana bisa terjadi harmonisasi, kolaborasi, sinkronisasi terhadap aturan yang bisa mengikat dan memberikan dampak kesejahteraan. Karena memang hari ini kita lihat kreativitas terhadap cipta karya itu begitu sangat masif, ya, sangat dinamis. Tetapi pada saat yang sama, para pelaku usaha ini kekurangan modal. Lembaga-lembaga keuangan memiliki modal untuk bisa dipinjamkan, tetapi lembaga keuangan ini memerlukan jaminan. Maka jaminan yang bisa diberikan itu adalah jaminan kekayaan intelektual. Nah, ke depan kalau itu mampu diatur sedemikian rupa dalam harmonisasi, sinkronisasi aturan para pemangku kepentingan lembaga-lembaga terkait, maka ini akan memberikan efek yang terbaik bagi kesejahteraan. Proses sekalian, saya kira itulah diskusi kita pada hari ini yang boleh kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wacana kita, menjadi pikir kita bersama, sehingga ke depan memang dalam kemajuan peradaban manusia hari ini, jaminan yang boleh ditawarkan oleh calon kreditur kepada kreditur tidak hanya berupa aset tetap, tetapi juga bentuknya bisa dalam bentuk kekayaan intelektual. Semoga. Terima kasih. Demikian yang boleh kami sampaikan pada pertemuan ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sejahtera. Salam maritim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.